Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ahlus sidq wal wafa. Amma ba'd. Saya Muhammad Iqbal Yahya, Prodi Sistem Informasi NIM T0123-002, akan menjelaskan tentang materi saja. Saya akan mengerjakan tugas UTS ini, tugas UTS Aswaja, yang materi saya yaitu berjudul tentang pentingnya Aswaja diajarkan di perguruan tinggi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian Aswaja. Di sini ada beberapa pendapat ulama mengenai pengertian Aswaja. Yang pertama, menurut Muhammad Tolha Hasan, disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan membelanya. Mereka memiliki pendapat tentang masalah agama yang baik, yang fundamental atau dalam usul agama, maupun divisional atau furu' di dalam agama. Di antara mereka yang disebut dengan salaf, yaitu generasi awal, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan di antara mereka juga ada generasi yang khalaf, yaitu generasi yang datang kemudian ke belakang. Di antara mereka ada yang toleransinya luas terhadap peran akal, dan di antara mereka juga ada yang toleransinya ketat terhadap peran akal. Di antara mereka yang bersikap reformatif atau mujadidun, dan di antara mereka juga ada yang bersikap konservatif atau muhafidhun. Menurut Muhammad Tolha Hasan ini, yang intinya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang atau suatu kelompok yang mana kelompok tersebut mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, dan membela semua langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang mana tentu saja hampir semua umat muslim tentu akan membela Nabi Muhammad SAW. Ya, paling hanya sekitar beberapa kecil kelompok yang tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Seperti ada MTA dan berbagai kelompok yang kecil lainnya. Pendapat Muhammad Tolha Hasan ini tentang Aswaja ini masih bersifat umum. Kemudian yang kedua, yaitu sedangkan menurut As-Sanawi, sebagaimana yang dikutip dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut Imam Asy'ari dan Maturidi dalam masalah tauhid, dan mengikuti 4 imam madhab dalam masalah fikih, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, pendapat As-Sanawi ini sudah termasuk pendapat yang paling khusus, yang mana pendapat ini menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat ini saya dikatakan dengan pendapat yang khusus, yaitu pendapat yang sudah bersifat personal, karena pendapat ini menjelaskan bahwasanya yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Imam Asy'ari atau Imam Maturidi, dan fikihnya mengikuti 4 imam madhab. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak orang yang di dunia ini yang mengakui bahwasanya dia itu pengikut sunnah, dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika ditanyakan, Anda ini mengikuti imam siapa? Mereka akan menjawab, saya langsung dari Rasulullah. Padahal kita tahu bahwasanya langsung dari Rasulullah itu tanpa melewati imam itu tidak bisa, karena yang namanya sanad di dalam keilmuan itu penting. Jadi tidak mungkin dong dia hidup di abad ke-14 Hijriah, sedangkan Nabi hidup di abad ke-1 Hijriah. Bagaimana mungkin orang yang hidup di abad 1 Hijriah bertemu langsung ke abad ke-14 Hijriah? Itu kan emang tidak mungkin kan secara akal. Makanya kita perlu yang namanya madhab, yang mana madhab tersebut sebagai sanad kita ataupun sebagai langkah kita untuk sanad keilmuan kita hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, yaitu menurut Harun Nasution, termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada sunnah atau hadis, dan merupakan kelompok mayoritas sebagai lawan dari kelompok Mu'tazilah yang minoritas. Menurut Harun Nasution ini juga termasuk pendapat yang personal, yang mana inti dari pendapat menurut Harun Nasution ini adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang sebagai lawan dari Mu'tazilah.
Ya, kita ketahui bahwasanya Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pendiri kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan orang yang merupakan murid dari Mu'tazilah. Beliau belajar di Mu'tazilah bertahun-tahun, kemudian keluar dari Mu'tazilah dikarenakan Mu'tazilah ini memiliki pemahaman yang bisa dikatakan bisa dikatakan luar nalar gitu pemahamannya. Banyak pendapat-pendapat Mu'tazilah yang ya terlalu ekstrim. Makanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan mendirikan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat itu masih satu kitanya. Jadi alirannya tuh ndak ada pecah, masih satu, masih jamaah. Pecahnya itu seiring berjalannya waktu dengan politik-politik yang ada, maka aliran-alirannya pun pecah dan sehingga penamaannya pun berbeda. Oke, lanjut lagi menurut pendapat yang terakhir, yaitu menurut Ki Haji Sa'id Aqil Siraj, Ahlussunnah wal Jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu jalan Nabi Muhammad SAW para sahabat tempuh. Hal ini berarti bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandasan atas dasar moderasi sebagai keseimbangan yang toleran. Yang mana? Pendapat yang keempat ini menurut Kiai Haji Sa'id Aqil Siraj, inti dari pendapat ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh guru besar kami, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, yang mana beliau pernah menjelaskan dalam satu majelis, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah itu orang yang mengikuti sunnah, wal Jamaah dan jamaahnya para sahabat, kata Mbah Mun. Makanya dijelaskan bahwa yang namakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengikuti sunnah Rasulullah dan juga mengikuti sunnahnya para sahabat. Misalkan sahabat Umar bin Khattab itu kita ketahui bahwasanya pada zaman beliau itu beliau mendirikan namanya seperti Baitul Mal. Ya, pada zaman Rasulullah Baitul Mal tidak ada, tapi pada zaman Umar didirikannya. Makanya dengan Baitul Mal itu kita sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah juga harus ikut yang didirikan oleh Umar bin Khattab. Dan banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat dan sedangkan itu tidak dilakukan oleh para nabi. Maka kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah juga harus mengikuti para sahabat, karena ya para sahabat itu adalah sahabatnya Nabi, orang yang paling tahu tentang Nabi. Oke, lanjut saja kita ke inti dari materi ini, mengapa aswaja penting diajarkan di perguruan tinggi. Setidaknya di sini saya memiliki 3 alasan mengapa aswaja ini sangat penting untuk diajarkan di perguruan tinggi. Alasan yang pertama, yang mana aswaja ini adalah merupakan satu-satunya kelompok yang selamat dari siksa neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 1441 kalau tidak salah, kalau salah boleh dikoreksi. Yang hadisnya berbunyi seperti ini. Ini potongan hadis ya. Wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnari illa millata wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi, rawahu Tirmidzi. Wa taftariqu ummati, dan umatku akan pecah, kata Rasulullah, ala 73 millah, menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, semua kelompok itu akan masuk neraka, illa millata wahidah, kecuali satu kelompok. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Lalu kelompok apa itu hai Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok tersebut yang mana aku dan para sahabat, kata Rasulullah, berpihak atau berpegang teguh kepada kelompok tersebut. Di sini kita bukannya mau membenarkan diri atau mau membela diri, kan, mau merasa dirinya benar. Tapi kalau jika perhatikan lagi, mengapa bisa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah salah satu kelompok yang dimaksud? Ya, kita tahu ya kan, bahwasanya dari semua kelompok yang ada di sini banyak kelompok yang mengkafirkan para sahabat. Bagaimana mungkin para sahabat bisa berpihak kepada kelompok tersebut sedangkan mereka mengkafirkan para sahabat itu sendiri? Contohnya seperti Syiah, mereka yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, yang mana mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman ini adalah orang yang merampas kekuasaannya Ali.
Kemudian Khawarij, mereka adalah kelompok yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah ya. Sedangkan di Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan para sahabat itu tidak dibenarkan. Walaupun kita ketahui bahwasanya pada perang Siffin terjadi perbedaan pendapat yang jauh, ya tetap saja salah satu di antara keduanya itu tidak akan dihukumi kafir. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah malah mereka mengajarkan bahwasanya Muawiyah itu bersifat ijtihad, Ali juga berijtihad. Yang mana orang berijtihad itu jika benar mendapatkan 2 pahala dan jika salah mendapatkan 1 pahala. Di kelompok-kelompok yang lain tidak. Mereka ya karena semua tidak peduli itu sahabat, tidak peduli itu keturunannya Nabi. Jika itu adalah berbuat kebaikan, jika itu berbuat kekafiran maka dihukumi kafir. Ya, sedangkan istilahnya kita ini siapanya sahabat. Maksudnya kita ini siapanya Nabi. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi. Jadi tidak sah istilahnya jika kita mengkafirkan para sahabat, sedangkan para sahabat itu bertemu langsung dengan Nabi. Padahal Nabi juga menjelaskan dalam satu hadis, khairukum qarni, sebaik-baik golongan di antara kalian adalah orang yang bertemu langsung denganku. Ya, jika kita merasa lebih baik dari para sahabat, apakah kita bertemu dengan Rasulullah? Tidak. Dan banyak juga kelompok-kelompok bukan hanya mengkafirkan sahabat, tidak mengikuti sunnah Rasul. Seperti apa? MTA. Ya, MTA itu yang di Semarang yang pernah viral tuh, yang mana mereka itu mengkafirkan, mereka itu menafsirkan Al-Quran hanya dengan Al-Quran tanpa melihat hadis, tanpa melihat pendapat-pendapat ulama. Jadi di sana tuh kayak anjing itu dihalalkan, dikarenakan ya anjing itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada pengharaman Al-Quran, tidak ada pengharaman anjing di dalam Al-Quran. Tetapi jika kita belajar tentang hadis Rasulullah, belajar lagi tentang tentang kaul-kaulnya para ulama, maka kita mengetahui bahwasanya anjing itu hukumnya haram. Jadi di sini jelas ya bahwasanya satu-satunya kelompok yang akan selamat dari siksa neraka yaitu ya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyak kelompok-kelompok yang lain yang mana kelompok tersebut tidak mengikuti sunnah Nabi, kelompok tersebut mengkafirkan para sahabat dan para ahlu bait utamanya. Kemudian alasan yang kedua, yang mana mahasiswa adalah masa depan bangsa. Sebagai masa depan bangsa, mahasiswa harus diajarkan dengan ajaran-ajaran yang benar. Ada pepatah Arab mengatakan, Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya kita ini sebagai masa depan bangsa, sebagai pemimpin di masa depan. Tentu sebagai pemuda ini harus belajar dengan ajaran-ajaran yang benar. Bagaimana jika pemuda diajarkan dengan ajaran yang salah, kemudian dia memimpin ke depannya, ya orang-orang yang akan dipimpinnya itu juga akan sesat. Tidak, jika dia belajar tentang kesesatan, ujung-ujungnya malah fadallu wadallu, yaitu sesat dan menyesatkan. Jadi kita sebagai anak muda, masa depan bangsa, sebagai mahasiswa, tentu kita harus mempelajari ajaran-ajaran yang benar, mempelajari ajaran-ajaran yang lurus. Kita tidak dibolehkan untuk mengkafirkan sesama, tidak boleh mengkafirkan sesama muslim, tidak boleh kita membid'ahkan sesama muslim. Bagaimanapun juga ya mereka itu ya saudara kita juga. Al muslimu akhul muslim, muslim itu saudaranya muslim. Jadi seperti itu ya, bahwasanya sebagai masa depan bangsa, sebagai mahasiswa, sebagai masa depan bangsa. Kemudian yang ketiga, yang mana alasan yang ketiga yaitu supaya bisa mengatur perubahan zaman. Zaman telah berkembang, semuanya serba teknologi, maka sebagai pemimpin di masa depan kita tidak boleh terjumus hanya karena berkembangnya teknologi. Pepatah Arab juga pernah mengatakan lagi, al-muhafadhatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga muhafadhatu ala qadimis salih, menjaga segala sesuatu yang lama yang bersifat baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan juga mengambil sesuatu yang baru yang bersifat lebih baik. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat ditekankan dengan kaidah yang seperti ini. Yang mana ya jika itu bersifat baik, mengapa kita tidak lakukan? Itu alasannya. Seperti amalan-amalan yang dilakukan oleh para Ahlussunnah wal Jamaah, ya yasinan, tahlilan, ziarah kuburan dan sebagainya.
Yasinan tahlilan tuh ya kalau dipikir-pikir sanad apa namanya tuh zaman Nabi ya tidak ada. Tetapi kalau masalah sanadnya ya kita juga punya. Seperti yang dikatakan Gus Baha, yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, beliau menjelaskan bahwasanya ada nih ulama yang anti banget yang namanya dengan tahlilan yasinan. Tapi di lain itu dia mengatakan seperti ini. Qala Imamul Qayyim fi Kitabir Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyit ad-du'a lahu wal amalu shalih wa nahwiha. Yang mana sebaik-baik amalan yang diberikan kepada mayit itu adalah doa, qiraatul Quran, baca Quran, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya ya. Kita yasinan tahlilan itu kita mengirimkan doa, mengirimkan bacaan Quran kepada si mayit, maka ini juga akan sampai kepada mayit. Budaya-budaya seperti ini harus kita lestarikan. Kita sebagai masa depan bangsa, sebagai pemimpin masa depan, tidak boleh ibadah-ibadah yang baik ini kita tinggalkan. Tetap kita laksanakan, akan tetapi jika ada yang lebih baik, kita ambil juga ibadah-ibadah tersebut. Budaya-budaya yang seperti ini itu tidak boleh kita hilangkan. Karena budaya tersebut masih bersifat qadimil aslah. Qadimus salih, yang mana sesuatu tersebut masih bersifat baik walaupun sesuatu tersebut bersifatnya lama. Jadi seolah-olah kita ini diajarkan bahwasanya mau zaman berkembang apapun, budaya Islam tentang kebaikan tidak boleh dihilangkan. Ya, kalau seperti ziarah kubur, yang mana seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fal ana tazahharu fa innahu tazkiratul maut. Yang mana intinya ziarah kubur ini akan mengingatkan kita kepada kematian. Mengingatkan kita kepada kematiannya tentu itu pasti bersifat yang baik. Ketika kita ingin maksiat, ingat mati, tidak jadi maksiat. Ketika kita ingin mencuri, terus kita ingat Allah, ingat kematian, tidak jadi nyuri. Ini pentingnya ziarah kubur. Makanya akan tetapi ada juga kelompok yang mengkafirkan ziarah kubur ini yang tidak dibenarkan ya sahabat-sahabat. Karena ya hadis telah menjelaskan bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan itu kafir. Ya kita sebagai kelompok ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita tidak boleh membalas mereka juga, ya cukup kita diamkan aja. Yuk, oke, lanjut lagi. Sebagai masa depan bangsa tidak boleh terjumus hanya karena berkembangnya teknologi. Karena sekarang zamannya serba digital, kita juga harus memberikan penemuan-penemuan supaya bisa memberikan kebaikan di masa depan. Supaya kita bisa memberikan budaya-budaya yang bersifat jadidul aslah. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekianlah materi dari presentasi saya di Maqal Aswaja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan ahsana jaza. Allahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.